Halo sobat IMC, ketemu lagi dengan saya Eka dan juga Dokter Ana di sini. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Santai bareng Dokter. Dan kali ini kita akan bahas topik yang tentunya ini penting banget nih buat para orang tua ya. Gimana nih kalau misalkan buah hatinya atau putra-putrinya itu demam ya? Pasti dong, sering dong, atau mungkin minimal ya sekali dua kali gitu kan, pasti adalah mengalami kondisi di mana sang buah hatinya dalam kondisi yang tidak fit ataupun demam. Dan momen kali ini keren banget, kita akan ketemu, kita akan ngobrol langsung dengan pakarnya ya, dengan expertnya ini ya kan, Dokter Ana. Beliau adalah dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Halo Dokter Ana. Halo Mas Eka. Apa kabar? Halo Sobat IMC. Baik. Luar biasa ya. Dokter Ana selalu happy, selalu ceria sekali ya. Oke, baik Dokter Ana. Kita kali ini di acara Ngopi Santai bareng Dokter ini kita akan bahas ya terkait mengenai kondisi demam yang tentunya orang tua pasti akan panik ya ketika melihat kondisi anaknya dalam keadaan demam. Nah, iya, betul. Yang pertama nih kira-kira dok, apa sih yang bisa menyebabkan anak tersebut bisa demam? Penyebab demam itu sebenarnya ada banyak ya. Ada penyebabnya, ada yang infeksi virus, bakteri. Selain itu ada juga disebabkan oleh kelainan autoimun, kelainan hormonal. Tapi ada juga penyebab yang di luar itu. Misalkan orang tuanya pada bayi-bayi kecil pakaiin baju nih terlalu tebal. Terlalu tebal? Iya, pakai bajunya terlalu tebal. Dengan suhu udara kamarnya AC dimatiin ya. Terus ditambah udah baju tebal, tambah lagi selimut. Nah itu bisa menyebabkan demam. Karena pada prinsipnya demam itu adalah peningkatan suhu tubuh. Ya. Jadi bisa disebabkan oleh apapun, keadaan di luar dan di dalam tubuh itu sendiri. Iya. Nah, tapi ini menarik banget, ternyata baju yang terlalu tebal itu justru juga bisa buat sang buah hati itu jadi demam ya dokter ya. Oke. Nah, dokter, ketika ini ketemu nih dengan putra-putri mungkin dalam kondisi yang nggak fit atau demam nih. Nah ini kira-kira orang tua harus apa? Apa yang harus dilakukan orang tua pertama kali kalau misalkan ketemu sama anaknya dalam kondisi demam? Dalam kondisi demam yang pertama kita harus pastikan cairannya cukup. Jadi cairan asupannya, ada bayi-bayi kecil, ASI-nya, susunya harus cukup. Pada anak yang lebih besar, kita bisa beri makanan berkuah, kita bisa juga beri air putih, harus cukup. Sehingga anak tidak mengalami kekurangan cairan. Karena pada kondisi demam, anak akan mengalami penguapan berlebihan karena suhu tubuhnya yang tinggi, sehingga dari tubuhnya terjadi penguapan berlebihan yang bisa menyebabkan dehidrasi, istilah medisnya, istilah awamnya kekurangan cairan. Selain itu yang kedua harus tirah baring, istirahat cukup, sehingga untuk melawan penyakitnya, untuk melawan kondisi yang menyebabkan demamnya, anak bisa memiliki tenaga dan anak pun merasa lebih nyaman. Yang ketiga, bajunya dipakaikan jangan terlalu tebal ya. Pakaikan selimut tipis, pakaikan baju yang longgar. Yang keempat, bisa diberikan kompres air hangat. Jadi kompresnya bukan air dingin nih. Kadang orang-orang suka salah. Diberikan kompres air dingin, diberikan kompres alkohol. Supaya itu dingin, salah. nurunin demam gitu ya. Padahal keliru ya ternyata ya. Keliru. Yang harus diberikan adalah kompres air hangat di selangkangan, di ketiak selama 10-15 menit. Itu sangat membantu untuk menurunkan demam. Iya. Artinya bukan dikompres pakai air dingin, tapi pakai air hangat ya, justru ya dokter ya. Oke. Nah ini kan demam ini kan kadang-kadang tetap aja nih ya, namanya orang tua pasti panik lah ya. Iya, betul. Kapan nih orang tua ini harus bawa anaknya ke dokter? Bila mana apa? Oke. Orang tua harus segera membawa anaknya ke dokter bila demam pada anak disertai tanda-tanda kegawatan. Contohnya? Yang pertama, muntah, nyeri perut hebat, nyeri kepala hebat, anaknya rewel, nangis terus-menerus, tidak mau minum, atau disertai gangguan napas yang berat. Yang kedua, bila anaknya itu masih kecil, masih bayi, di bawah 3 bulan, mau kondisi umumnya baik, mau kondisi umumnya tidak baik, harus segera dibawa ke dokter untuk dicari penyebabnya apa. Yang ketiga, apabila demamnya terlalu tinggi dengan suhu 39 derajat Celcius lebih. Yang keempat, kalau demamnya berkepanjangan, berulang, atau demamnya
lebih dari 3 hari. Ya, oke. Dokter, kira-kira faktor risiko apa ini yang bisa terjadi di rumah yang sekiranya ini bisa memperburuk keadaan anaknya yang sedang demam itu? Apakah ventilasinya, sirkus udara, atau apa? Yang bisa memperburuk kebanyakan karena orang tuanya panik. Itu dulu yang pertama. Orang tuanya panik sehingga tidak memperhatikan gejala lain yang menyertai demam. Sehingga pada saat dibawa ke dokter, orang tua hanya panik bilang anaknya demam, tapi ada gejala apa tidak disampaikan ke dokternya karena orang tuanya memang tidak tahu, keburu panik dulu nih. Jadi kita sebagai tenaga medis tidak bisa mendiagnosa pasti apa ini sebenarnya penyebab demamnya. Ya, yang ketiga yang kedua kesalahannya banyak dari mitos-mitos yang beredar sekarang seperti kompres dingin, kompres alkohol, diselimutin setebal mungkin, terus nggak boleh mandi. Nah itu mitos juga, itu nggak boleh mandi. Boleh mandi ya, justru pakai air hangat apa? Pakai air hangat saat demamnya sudah mulai turun. Kita kan bisa berikan obat demam ya pada anak-anak yang mengalami demam supaya mereka merasa lebih nyaman, supaya suhunya turun lebih stabil. Nah saat suhunya turun stabil, kita bisa mandikan dengan air hangat supaya anaknya juga lebih segar. Ya dok, dalam kondisi tertentu barangkali gitu ya, saya juga pernah dengar tuh katanya anaknya itu bisa demam karena habis vaksin. Benar nggak sih ini habis vaksin bisa buat demam? Benar sebenarnya. Habis vaksin itu ada kemungkinan demam, tergantung jenis vaksinnya apa. Kalau jenis vaksinnya yang biasanya ada di Dinkes, di pemerintah ya, itu kemungkinan misalnya vaksin DPT, itu kemungkinan demamnya bisa sampai 50%. Tapi vaksin-vaksin lain banyak juga yang sudah dimodifikasi. Jadi bakteri-bakterinya sudah dibersihkan dari bagian-bagian yang bisa menyebabkan anak tersebut demam. Oleh karena itu vaksin yang biasanya ada di klinik-klinik atau di rumah sakit di dokter anak harganya lebih mahal karena prosesnya lebih susah. Nah itu kemungkinan demamnya hanya 1-2%. Jadi menurunkan resiko demam itu banyak sekali. Jadi sebenarnya vaksin-vaksin zaman sekarang banyak yang sudah jauh lebih aman jika diberikan. Gitu. Oke, baik. Nah ini ada juga gini loh dok. Kadang-kadang kan katanya kalau misalkan punya anak kembar, yang satu demam, yang satunya bisa ikut-ikutan demam. Benar nggak sih? Nah, kita harus cari tahu dulu nih penyebab demamnya apa. Kalau penyebab demamnya adalah infeksi, ya bisa anak satu demam, anak satu saya ikut-ikutan demam karena satu lingkungan. Jadi bisa tertular oleh penyakit yang sama. Tapi kalau penyebabnya non-infeksi, misalkan penyakit metabolik atau tadi kesalahan orang tua, pakaian baju yang terlalu tebal pada bayi-bayi kecil, ya itu resiko untuk penularan, untuk demam pada anak yang satunya ya kemungkinannya tidak ada ya, kemungkinannya kecil sekali. Oke, Sobat IMC, kita tadi sudah dapat informasi yang keren banget dari dokter soal demam. Nah dokter nih, sebelum kita akhiri di acara Ngopi Santai bareng dokter kali ini, kira-kira dokter bisa kasih closing statement nih buat Sobat IMC. Oke. Sobat IMC, kalau ada anaknya yang demam di rumah, yang pertama harus selalu dilakukan adalah tidak panik. Tapi perhatikan aktivitas anaknya bagaimana, apakah anaknya masih aktif, mau makan minum, buang air kecilnya bagaimana. Juga perhatikan gejala-gejala lain yang menyertai, sehingga saat dibawa ke dokter, dokter bisa benar-benar mendiagnosa apa penyebab demamnya. Karena demam itu sebenarnya adalah gejala dari penyakit atau kelainan metabolik, bukan penyakit. Jadi bukan demamnya itu sendiri yang harus kita atasi, tapi penyebab dari demamnya, etiologi dari demamnya yang harus kita atasi. Oleh karena itu, info dari Sobat IMC terhadap dokter, seperti gejala penyakitnya, kondisi klinis anaknya, itu sangat penting dan sangat membantu kita dalam menegakkan diagnosa. Asik. Oke, Sobat IMC, itu tadi penjelasan dari Dokter Ana, spesialis anak di Rumah Sakit IMC Tangerang. Kalau misalkan nih, Sobat IMC masih ada mau tanya-tanya, silahkan bisa langsung datang ke Rumah Sakit IMC Tangerang buat konsultasi langsung ke Dokter Ana. Oke, Sobat IMC, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di acara Ngopi Santai berikutnya.